Resep pizza andalan tanpa telur, tanpa susu, tanpa margarin, dan pastinya tanpa oven. Pertama kita larutkan untuk vermipan dan gula pastinya menggunakan air hangat. Nah, setelah berbuih seperti ini, baru kita pindahkan ke dalam wadah yang lebih besar. Tambahkan pula di sini minyak goreng. Kemudian tambahkan lagi untuk garamnya secukupnya aja, 1/4 atau setengah sendok teh. Kemudian kita aduk. Nah, yang terakhir baru masukkan terigu protein tinggi. Bisa juga menggunakan protein sedang ya, tapi jangan protein rendah. Nah, kita uleni, kita aduk sampai kalis. Di sini enaknya bikin pizza tanpa menggunakan mixer ya. Jadi cukup adonannya itu lentur aja seperti ini. Ini udah siap, tinggal kita diamkan beberapa saat. 10 menit itu udah cukup banget, apalagi kalau suasa atau suhunya itu panas. Bagi beberapa adonan kita timbang. Nah, untuk satu loyangnya di sini aku pakai loyang ukuran 20 cm, gunakan dok 155 sampai 157 gram. Lanjut adonannya di rounding seperti ini, dibulatkan seperti kayak kita bikin donat ataupun roti ya. Di rounding kelihatan banget untuk adonannya sudah lentur. Kita taruh di atas loyang yang sudah dioles dengan margarin. Olesnya sedikit lebih tebal supaya nanti ketika dipanggang itu nggak lengket. Kita lanjut untuk loyang berikutnya. Ini enaknya bikin pizza meskipun bikin banyak, aku nggak pernah pakai mixer ya, karena pakai tangan insya Allah enak. Jadi kita lebih lebih simpel kalau bikin pizza. Ribetnya itu ketika topping, dan kalau roti pizzanya sudah matang itu harus segera diantar ataupun diambil. Nah, ini untuk loyang berikutnya juga. Nah, setelah didiamkan beberapa menit ya supaya lentur ketika dibentuk seperti ini lebih mudah. Jadi didiamkan dulu baru dibentuk seperti ini. Ini gunanya gelombang yang pinggiran itu supaya nanti kalau di toppingannya full, apalagi kalau full mozzarella itu bisa menampung, jadi nggak tumpah ke pinggiran. Nah, kemudian kita lanjut lagi untuk adonan yang berikutnya, sama ini ukuran 20 semua. Untuk dok juga sama. Kemudian kita tusuk-tusuk menggunakan garpu seperti ini. Baru deh kita beri olesan berupa saus tomat homemade. Jadi ini bukan saus botolan atau kemasan ya, ini saus homemade full tomat, jadi tanpa tambahan cabai ataupun daging. Kemudian kita beri topping. Nah, di sini toppingannya itu udah matang semua, berupa irisan dari sosis yang digoreng menggunakan minyak sedikit aja sampai dia layu. Kemudian ada bawang bombay yang ditumis juga sebentar aja sampai dia harum. Baru kemudian kita tambahkan ayam yang sudah dimasak menggunakan saus saus teriyaki ya, saus teriyaki. Nah, terakhir kita tambahkan jagung yang sudah direbus seperti ini. Jadi nggak dimasak lagi, cuma direbus aja. Karena ini jagung manis ya, jadi udah enak. Nah, lanjut kita untuk kejunya. Di sini aku keju selalu pakai keju mozzarella perfetto, dan caranya diiris seperti ini. Jadi bukan diparut. Kelebihan mengiris keju mozzarella untuk toppingan pizza, kita bisa mengetahui loh gimana nanti kejunya bagus apa enggak setelah dipanggang. Dengan lihat kalau lentur, elastis, dia pastinya nanti hasilnya bagus, asal saat pemanggangan suhu panas maksimal. Kita tinggal susun di atas pizza seperti ini sampai menutupi si toppingnya. Tinggal taburi dengan oregano, kemudian tambahkan saus di atas toppingan kejunya supaya lebih menarik nanti ketika sudah matang. Ini panaskan dulu si panci ajaib yang multifungsi multiguna. Kita panggang sampai matang, kurang lebih 10 menit. Ini udah matang sempurna tuh hasilnya. Cantik ya, meskipun tidak menggunakan oven. Aku malah pernah nyoba pakai oven gas, hasilnya menurut aku sangat jauh hasil dari memanggang dengan panci ini. Jadi makanya aku nggak pernah pakai oven, karena mungkin belum tahu triknya juga. Padahal sudah pakai suhu tinggi, sama-sama suhu tinggi, tapi hasilnya beda banget. Masih bagusan pakai panci ini. Jadi buat teman-teman nih yang punya panci ajaib atau serbaguna ini tapi dianggurin, nggak dibikin roti ataupun dibikin kue, ayolah kita bikin pizza tanpa menggunakan oven, tapi menggunakan panci serbaguna atau panci ajaib yang kita punya di rumah. Nah, ini hasil akhirnya.